Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdan Wahida. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, NIM 530501946. Di sini saya hanya ingin mengingatkan saja bahwasanya pandemik virus corona yang sedang mengancam dunia memang membuat cemas dan resah tak terkecuali masyarakat Indonesia. Namun, rasa takut dan cemas akan membuat keadaan semakin buruk. Untuk itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus membantu pemerintah, yaitu meredamkan kepanikan dari masyarakat tersebut dengan cara mematuhi protokol, yaitu memakai masker dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer untuk melindungi kesehatan Anda. Dan kita harus selalu aktif membagikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin memaparkan materi tentang idealisme yang berbasis esensialisme yang menghasilkan mistisme. Nah, jadi esensialisme apa sih esensialisme itu? Esensialisme yaitu aliran filsafat yang didasari atas dua aliran filsafat, yakni idealisme klasik dan realisme. Nah, dalam aliran filsafat esensialisme ini harus berpijak pada nilai-nilai yang terpilih dan tata yang jelas, gitu. Aliran filsafat esensialisme suatu aliran yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan yang lama, yang telah terbukti kebaikan-kebaikan dalam kehidupan manusia. Jadi di dalam aliran filsafat ini menginginkan semua manusia itu kembali ke zaman kebudayaan-kebudayaan yang lama, karena kebaikan yang sudah terbukti pada masa zaman dahulu, gitu. Manusia esensialisme nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratus tahun dan telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang teruji dalam perjalanan waktu, gitu. Nah, aliran filsafat pendidikan esensialisme ini menganggap nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan-warisan budaya yang telah membuktikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi aliran filsafat ini itu mengajak manusia untuk kembali ke kebudayaan yang lama yang telah dilalui, tapi dengan syarat itu telah terbukti kebaikannya, gitu. Lalu filsafat esensialisme merupakan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan progresif. Di sekolah-sekolah, para esensialisme berpendapat bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya. Nah, di dalam makalah ini dijelaskan esensialisme filsafat pendidikan yaitu konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan yang progresif di sekolah-sekolah, gitu. Jadi di sekolah-sekolah pada zaman dahulu, sekolah-sekolah ini harus berpendapat bahwa kita itu harus menyampaikan warisan-warisan budaya, kita harus bercerita pada sejarah-sejarahnya zaman dahulu, begitu. Dan sejarah kepada generasi muda di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertera jelas. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresif, begitu. Baik, kita lanjut ke tokoh, yaitu menurut teori esensialisme. Nah, menurut George Santayana, yaitu memadukan antara aliran idealisme dan realisme. Nah, realisme ini bukti nyata dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat
tandai dengan konsep tunggal. Karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang itu menentukan adanya kualitas tertentu, gitu. Walaupun idealisme menjunjung asas otoriter dan nilai-nilai, namun juga mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan nilai-nilai itu atas dirinya sendiri atau memilih melaksanakannya, begitu. Nah, aplikasi teori belajar esensialisme dalam pembelajaran itu apa sih? Nah, tujuan pembelajaran itu untuk meneruskan warisan budaya, warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu untuk meneruskan warisan budaya yang sudah melalui pengetahuan yang sudah terakumulasi atau yang bertahan dalam kurun waktu yang lama. Nah, ini tuh sudah teruji oleh waktu yang begitu lama, oleh sejarah masa lalu. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme yaitu mempersiapkan manusia untuk hidup. Tidak berarti sekolah lepas tangan, tetapi lepas memberi kontribusi bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.